Operasi simetri adalah pergerakan objek menuju orientasi yang setara dan tidak dapat dibedakan. Operasi-operasi simetri dilakukan pada bagian elemen-elemen simetri meliputi titik, garis, atau bidang pada bagian operasi simetri yang dilakukan. Nah, untuk memahami elemen-elemen simetri dan operasinya, mari kita amati senyawa neopentana dan fosfor triklorida. Senyawa ini adalah neopentana. Ketika sumbu rotasi kita masukkan, akan terlihat senyawa ini mempunyai rotasi C3, yang artinya ketika atom pusat senyawa ini melakukan perputaran dengan sudut 120 derajat, maka gugus metil yang terikat akan menempati posisi atom sebelumnya pada posisi yang sama. Jadi, angka 3 ini menunjukkan besarnya sudut lingkaran yang terbagi menjadi 3, yaitu 120 derajat. Perhatikan pergerakan rotasinya sebagai berikut. Sekali lagi, perhatikan pergerakan rotasinya sebagai berikut. Simbol C3 menunjukkan arah perputaran ke kiri, sedangkan C3 pangkat min 1 menunjukkan arah perputaran ke kanan. Sehingga jumlah rotasi C3 adalah 8. Selain memiliki rotasi C3, senyawa ini mempunyai rotasi C2, yang artinya ketika atom pusat senyawa ini melakukan perputaran dengan sudut 180 derajat, maka gugus metil yang terikat akan menempati posisi atom sebelumnya pada posisi yang sama. Jadi, angka 2 ini menunjukkan besarnya sudut lingkaran yang terbagi menjadi 2, yaitu 180 derajat. Sekarang, perhatikan pergeseran rotasinya sebagai berikut. Sekali lagi, perhatikan pergerakan rotasinya sebagai berikut. Sehingga jumlah rotasi C2 adalah 3. Selanjutnya, senyawa ini juga mempunyai poros rotasi semu S4 atau operasi rotasi refleksi, yang artinya ketika atom pusat senyawa ini melakukan rotasi dengan sudut 90 derajat, kemudian dilanjutkan dengan refleksi melalui bidang yang tegak lurus terhadap poros rotasi. Jadi, hasil dari operasi ini adalah objek yang dirotasikan kemudian direfleksikan. Perhatikan pergerakan rotasi dan refleksinya sebagai berikut. Sekali lagi, perhatikan pergerakan rotasi dan refleksinya sebagai berikut. Sehingga jumlah S4 adalah 6. Kemudian senyawa ini pun mempunyai bidang refleksi dihedral, disimbolkan dengan sigma D. Disebut bidang refleksi dihedral karena membagi sudut antara dua sumbu C2 yang saling berhubungan. Pada neopentana terdapat dua bidang cermin vertikal yang membagi sudut antara dua sumbu C2 yang melalui ikatan C pusat dengan gugus C alkil. Oleh karena itu, bidang cermin ini adalah bidang cermin dihedral atau sigma D. Sekarang perhatikan pergerakan bidang refleksi dihedral berikut ini. Sekali lagi, perhatikan pergerakan bidang refleksi dihedral berikut ini. Sehingga jumlah bidang refleksi dihedral adalah 6. Senyawa ini adalah fosfor triklorida. Ketika sumbu rotasi kita masukkan, akan terlihat senyawa ini mempunyai rotasi C3, yang artinya ketika atom pusat senyawa ini, yaitu fosfor, melakukan perputaran dengan sudut 120 derajat, maka atom yang terikat, yaitu klor, akan menempati posisi atom sebelumnya pada posisi yang sama. Jadi, angka 3 ini menunjukkan besarnya sudut lingkaran yang terbagi menjadi 3, yaitu 120 derajat. Perhatikan pergerakan rotasinya sebagai berikut. Sekali lagi, perhatikan pergerakan rotasinya sebagai berikut.
Simbol C3 menunjukkan arah perputaran ke kiri, sedangkan C3 ⁻⁻1 menunjukkan arah perputaran ke kanan. Sehingga jumlah rotasi C3 fosfor triklorida adalah 2. Selain memiliki rotasi C3, senyawa fosfor triklorida memiliki bidang refleksi vertikal. Disebut bidang refleksi vertikal karena bidang refleksinya bersinggungan atau menempel atau berimpit pada sumbu rotasi utama C3. Perhatikan pergerakan refleksi vertikalnya sebagai berikut. Sekali lagi, perhatikan pergerakan refleksi vertikalnya sebagai berikut. Sehingga jumlah bidang refleksi vertikalnya berjumlah 3.